Nomor 11, diketahui polinomial diperoleh pernyataan. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor yang pertama. Poin pertama, derajat polinomial. Derajat itu adalah pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi di sini adalah pangkat 5, berarti ini benar. Konstanta itu yang nggak punya variabel, berarti ini. Atau yang nggak ada hurufnya. Kalau ini kan ada variabel x-nya, dia sendiri, berarti konstantanya 5 juga benar. Koefisien x pangkat 2 adalah 5. Koefisien itu angka di depannya. Angka di depan x pangkat 2 adalah negatif 5 harusnya, bukan 5. Berarti ini salah. Jadi yang benar itu poin pertama dan poin kedua. Nomor 12, buah polinomial fx dibagi dengan x tambah 2 sisa 8 dibagi x min 3 sisa negatif 4. Jika fx dibagi x pangkat 2 min 2x min 8, maka sisanya adalah, ini pakai teorema sisa, sama dengan px ditambah q. Nah, kita harus mencari P-nya berapa, Q-nya berapa. Cara pertama itu, ini dulu, kita sama denganin X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan jadi negatif 2. 2-nya pindah, tadinya positif jadi negatif. Nah, kita masukin ke definisi S sama dengan PX tambah Q. S itu sisa, nah jadi X-nya kita ganti jadi negatif 2. Ketika X tambah 2 itu sisanya 8, berarti S-nya 8 sama dengan P dikali X-nya min 2 ditambah Q. Jadi 8 sama dengan P kali min 2P ditambah Q. Nah, ini persamaan yang pertama nih. Sekarang persamaan yang kedua kita cari dari X min 4. Jadi X min 4 sama dengan 0, X-nya jadi positif 4. Masukin lagi ke persamaan sini, S-nya adalah sisanya negatif 4 sama dengan P dikali X-nya itu 4 ditambah Q. Min 4 sama dengan P kali 4, 4P ditambah Q. Nah, ini persamaan yang keduanya nih. Habis itu kita eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2. Min 2P tambah Q sama dengan 8, 4P tambah Q sama dengan min 4. Kita eliminasi, Q-nya habis, 8 dikurang min 4, jadi min ketemu min jadi plus. Jadi 12 min 2 min 4, jadi min 6P. Berarti P-nya adalah min 2. P-nya udah ketemu min 2, sekarang kita cari Q-nya. Misalnya kita ambil dari persamaan yang kedua deh. 4P tambah Q sama dengan min 4. P-nya kita ganti jadi min 2 tambah Q sama dengan min 4. 4 kali min 2 min 8 tambah Q sama dengan min 4. Berarti Q-nya adalah min 4 tambah 8. Berarti Q-nya adalah positif 4. Jadi sisanya sama dengan, masukin P-nya tadi min 2, X ditambah Q-nya adalah 4. Nah, itu hasil akhirnya. Nih. Nomor 13. 13 itu gampang. Elemen penyusun kolom ketiga, tapi jangan sampai tertukar kolom itu yang ke bawah, baris itu yang ke samping. Nah, elemen penyusun kolom ketiga berarti ini kolom pertama, kedua, ketiga. Nah, kolom ketiga itu adalah 8, 6, 7, negatif 3. Hati-hati, jangan sampai ketukar. Nomor 14, hasil dari 2A tambah 3B transpos. Kita cari dulu 2A-nya. 2A berarti matriks A dikali 2. Ini jadi 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. B transpos.
B transpose itu matriks B ditukar, tadinya kolom jadi baris, tadinya baris jadi kolom. Misalnya 5, 2, 6 ke samping tuh, berarti kita tulis jadi ke bawah. 5, 2, 6, 8, 3, 9, 4, 1, 7. 3B transpose berarti matriks B transpose yang tadi ini kita kali sama 3. 5 kali 3, 15. 3 kali 2, 6. 3 kali 6, 12. 3 kali 8, 24. 3 kali 3, 9. 3 kali 9, 27. 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. 3 kali 7, 21. Nah, ini salah nih. Bukan 12. 3 kali 6 itu 18. Habis itu kita jumlahkan hasil yang 2A ini ditambah sama yang ini. Jadi 2A ditambah 3B transpose sama dengan 2 ditambah 15, 17, 0 tambah 6, 6, 0 tambah 18, 18, 0 tambah 24, 24, 2 tambah 9, 18, 0 tambah 27, 27, 0 tambah 12, 12, 0 tambah 3, 3, 2 tambah 21, 23. Ini hasil akhir ya. Nomor 15. 15 itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan P aksen, Q aksen, R aksen. Koordinat titiknya adalah kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, itu titiknya tinggal dibalik. Nah, jadi nanti P aksennya yang awalnya 2,3 jadi 3,2. Q aksennya tadinya 0,-1 jadi -1,0. R aksennya tadinya 4,-3 jadi -3,4. Nah, nomor 16. Diketahui fungsi rasional, domain atau fungsi rasional tersebut, domain atau daerah asal. Kalau daerah asal dari fungsi rasional itu penyebut atau yang di bawah itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi yang di bawah itu kan yang di bawah itu adalah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Nah, kita faktorin dulu X sama X. Kalian cari angka, kalau dikali hasilnya positif 4 yang belakang, kalau dijumlah hasilnya yang tengah itu positif 4 lagi. Itu kita pasti dapat 2 sama 2. 2 kali 2, 4, 2 tambah 4, 2 tambah 2 juga 4. Jadi X tambah 2, X tambah 2. Nah, kita tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tambah 2 nggak boleh 0, X-nya berarti nggak boleh negatif 2. Jadi domain fungsi F-nya adalah himpunan X, di mana X-nya nggak boleh sama dengan negatif 2, X-nya anggota bilangan real. Nah, gitu. Nomor 17. Range atau daerah hasil dari fungsi rasional. Jadi kalau range itu fx-nya kita ganti jadi y dulu. Jadi nanti y sama dengan 4x tambah 4 dibagi x min 2. Nah, habis itu kita kali y sama x min 2 nih. Kita kali. Jadi nanti y dikali x min 2
sama dengan 4x tambah 4. Y kali X Y, Y kali min 2 Y sama dengan 4x tambah 4. XY min 2Y sama dengan 4x tambah 4. Yang ada variabel X-nya pindahin ke kiri. Jadi XY-nya tetap di kiri, 4x-nya pindah tadinya di kanan jadi tadinya positif jadi negatif. Negatif 4x sama dengan positif 4-nya tetap, min 2y-nya pindah berarti jadi positif 2y. Nah, XY min 4x ini kan sama-sama punya X-nya kita keluarin dulu, berarti ini jadi Y dikurang 4. Nah, sama dengan 4 ditambah 2Y. Berarti X-nya doang sama dengan 4 tambah 2Y dibagi sama Y min 4. Nah, jadi daerah hasilnya adalah yang penyebutnya atau yang bawah lagi-lagi nggak boleh 0. Berarti Y min 4 nggak boleh 0, Y-nya sama dengan Y-nya nggak boleh positif 4. Jadi range dari fungsi F adalah himpunan Y di mana Y-nya nggak boleh 4, Y-nya anggota bilangan real. Nah, itu jawaban akhirnya. Nih. Nomor 18. 18 itu diketahui fungsi rasional asimtot datar dari fungsi rasional. Kalau asimtot datar dari fungsi rasional tinggal lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi dari pembilang atau yang atas dan penyebutnya. Penyebut dari yang bawah. Nah, kalau yang atas lebih dari yang bawah, itu berarti tidak ada asimtot. Tidak ada asimtot datar. Kalau kebalikannya, yang atas kurang dari yang bawah, berarti asimtot datarnya Y sama dengan 0. Kalau atas sama dengan bawah, itu artinya kalian tinggal bagi koefisien di depan koefisiennya. Nah, kita lihat di sini. Pangkat tertinggi dari yang atas kan 2. Pangkat tertinggi dari yang bawah itu 1 nih. Berarti yang atas lebih dari yang bawah. Berarti jawabannya adalah asimtot datar dari fungsi rasional tersebut adalah tidak ada. Nah, kalian juga hati-hati jangan sampai keliru. Jawabannya tuh tidak ada, bukan 0. Jadi antara 0 sama tidak ada itu beda. 0 itu ada, walaupun itu 0. Jadi kalau nggak ada ya benar-benar nggak ada. Kalau 0 ya 0. 0 tuh ada itu. Jadi jangan sampai salah ya. Nomor 19. Daerah asal fungsi F yang ditentukan oleh akar 3x tambah 18 per 2x tambah 20. Nah, kalau fungsi kayak gini tuh dia fungsi rasional tapi atasnya ada fungsi akar. Nah, jadi kalian harus ini tuh bukan fungsi rasional sih jadinya, fungsi akar, tapi fungsi akarnya bentuknya pecahan. Kalau pecahan itu udah pasti penyebutnya tuh nggak boleh 0, karena nanti kalau misalnya bawahnya 0 itu jadi tidak terdefinisi di kalkulator tuh hasilnya akan error. Jadi nanti kita ada 2 syarat. Yang pertama syarat pecahan dulu buat nyari daerah asalnya.
syarat pecahan itu penyebutnya nggak boleh 0. Jadi penyebut itu kan yang bawah. Jadi 2x tambah 20 nggak boleh 0. Jadi 2x tidak boleh plus 20 jadi negatif 20. Berarti x-nya tidak boleh negatif 20 dibagi 2. Jadi x-nya tidak boleh negatif 10. Nah, ini syarat pecahan. Yang kedua, syarat akar. Syarat akar, karena dia pangkatnya genap nih, kalau nggak tertulis kan berarti dia pangkat 2. Pangkat 2 itu genap. Pangkat genap itu akarnya adalah, di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi 3x lebih dari negatif 18, x-nya lebih dari min 18 dibagi 3. Jadi x-nya lebih dari negatif 6. Nah, jadi domainnya gimana? Domain dari fungsi f itu himpunan x, di mana x-nya lebih dari min 6 atau x-nya nggak boleh negatif 10. X-nya anggota bilangan real. Nah, itu. Nomor 20. Daerah asal dari fungsi akar fx sama dengan akar x kuadrat tambah x min 6. Nah, lagi-lagi fungsi akar, karena dia akar genap, jadi di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi x pangkat 2 ditambah x min 6 lebih dari 0. Jadi ini kita faktorin x sama x. Kalian cari, kalau dikali itu hasilnya yang belakang min 6, kalau dijumlah hasilnya yang tengah 1. Maka kita dapat itu min 2 kali 3 sama min 2 tambah 3. Nah, pas. Jadi sini min 2, di sini positif 3, harus lebih dari 0. X min 2 lebih dari 0, sama x tambah 3 juga lebih dari 0. X yang ini lebih dari positif 2, X yang ini lebih dari negatif 3. Berarti kan ada 2. Kita harus uji titik. Nih, misalnya di sini negatif 3, sebelah kanan itu positif 2. Di antara negatif 3 sampai 2 itu pasti ada angka 0. Kita masukin 0 di fungsi ini, x pangkat 2 tambah x min 6. X-nya kita ganti jadi 0. 0 pangkat 2 tambah 0 kurang 6. Berarti hasilnya kan min 6. Nah, berarti ketika x-nya 0, di sininya negatif nih. Berarti otomatis yang kesini itu positif, yang kesini juga positif. Nah, kalau tengah-tengahnya negatif, kanan dan kirinya positif. Kalau tengah-tengahnya positif, kanan dan kirinya negatif. Jadi kita ambil yang positif. Jadi domain dari fungsi f tersebut adalah himpunan x, di mana x-nya dari min 3 makin ke kiri kan dia berarti makin berkurang. Jadi kurang dari negatif 3 atau x-nya lebih dari 2 makin arahnya makin ke kanan nih. Jadi lebih dari 2, x-nya anggota bilangan real. Nomor 21. Berdasarkan soal nomor 20, daerah hasil. Daerah hasil itu, tadi kan kita dapat domainnya, daerah asalnya lebih dari 2 atau kurang dari min 3. Misalnya kita ambil yang lebih dari 2 deh. Lebih dari 2 itu misalnya x-nya sama dengan 3. Kita masukin ke sini, ke fungsinya f3 sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah 3 kurang 6 sama dengan akar 9 tambah 3 kurang 6 sama dengan akar 12 kurang 6 akar 6. Nah, kalau dimasukin angkanya lebih dari 2, itu hasilnya adalah positif. Coba kita masukin x-nya
sama dengan kurang dari min 3 itu min 4 deh. Jadi F min 4 sama dengan akar min 4 pangkat 2 ditambah negatif 4 dikurang 6 sama dengan akar 16 kurang 4 kurang 6. Jadi akar 4. 16 kurang 6 itu 10, 10 kurang 4, 6. Nah, positif juga. Jadi nanti daerah hasilnya adalah himpunan Y, di mana Y-nya pasti lebih dari 0. Y-nya anggota bilangan real. Nah, gampang tuh. Nomor 22. Diketahui fungsi eksponensial. Daerah asal domain dari fungsi tersebut. Ingat, kalau fungsi eksponensial, domainnya itu tidak perlu kalian repot-repot pusing-pusing cari. Ada di definisinya di buku paket. Setiap fungsi eksponensial itu domainnya atau domain key-nya tinggal himpunan X, di mana X-nya anggota bilangan real. Jadi apapun bentuk fungsi eksponensialnya, ini domainnya begini aja. Nomor 23, berdasarkan soal nomor 22, asimtot dari fungsi eksponensial. Asimtot dari fungsi eksponensial adalah, kita lihat eksponennya kan di sini. Yang ada pangkatnya nih, 3e pangkat X. Berarti ini kan, nah, itu berarti asimtotnya situnya Y sama dengan 2. Itu aja asimtotnya. Nomor 24. Berdasarkan soal nomor 23, jika X sama dengan 2, maka nilai dari Q2 adalah jadi kita masukin Q2 sama dengan 2 ditambah 3e pangkat X. X-nya kita ganti jadi 2. Nah, 2 ditambah 3 kali E pangkat 2 itu jadi nanti cara nyarinya E pangkat 2 berapa, terus dikali 3. E pangkat 2 itu kita cari sebentar. E pangkat 2 itu 7,3an. Jadi 3 dikali 7,38. Nah, 2 ditambah 7,38 kali 3 itu hasilnya adalah 22,14. Kalau ditambah 2 berarti sekitar 24,14.